Halo semuanya, balik lagi sama saya Rafif Eka Putra. Dan kali ini di samping kami sudah ada sebuah Omoda E5 ya, Chery Omoda E5. Kita sebenarnya sudah membuat ya ulasan tentang mobil ini di dealer Chery waktu itu ya. Videonya ada di atas ini. Kalau kalian mau nonton yang itu dulu juga boleh. Dan kali ini kita mendapatkan unitnya untuk kita tes di jangka yang lebih panjang ya. Dan kita akan pakai mobil ini untuk perjalanan ke luar kota. Kita akan coba mobil ini dalam sekali pengecasan apakah cukup untuk ke kota Bandung secara PP atau pulang pergi. Kita tidak akan lagi ngecas di sana ya, kita akan langsung pakai baterai. Dan yang lebih spesial lagi, kalau biasanya gitu ya, orang tes dari 100 itu dia habis berapa persen untuk ke Bandung. Kita coba untuk realistis. Kemarin satu hari kami pakai mobil ini untuk beraktivitas ya, kerja ke daerah perkantoran, kemudian balik ke rumah. Dan baterainya sisa 76% hari ini, kita akan langsung pakai ke Bandung. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang punya mobil ini dan tiba-tiba diajak ke Bandung tuh, kira-kira mobil ini sanggup gak ya untuk trip seperti itu. Nah, sebelum kita melakukan perjalanan kita itu, kita akan kembali review dulu singkat ya sebelum kita jalan mobil ini seperti apa. Let's go, ikutin kita. Ya, di depannya seperti biasa ya, ini mobil emang udah lama ya keluar, dari mulai bulan Februari atau Maret ya di 2024. Dan ini looksnya masih fresh banget ya. Dia dibandingkan Chery Omoda 5 yang bensin ya, yang RZ dan sejenis ya, ini dia bedanya dia nggak punya grill ya. Menurut kamu ini dia lebih terlihat futuristik tentu saja karena dia lebih tajam-tajam gitu ya. Kalau depan dia bulat ya, kalau yang bensin desainnya, kalau yang ini dia X-shape seperti ini, dan kami sangat suka. Memang kalau dari depan mungkin agak aneh, tapi kalau dari samping sini nanti kalian akan lihat ini desainnya keren banget gitu ya. Dan waktu awal-awal ya di bulan Februari atau Maret itu, kalau yang Omoda E5 ini, Chery Omoda E5, dia emblemnya Omoda ya seperti ini, termasuk emblem di belakang dan di setirnya juga. Tapi kalau yang bensin dia menggunakan emblem Chery. Jadi entah kenapa kami merasa kalau yang Omoda E5 ini dia lebih eksklusif, lebih terlihat keren gitu ya, karena dia brandnya Omoda, terkesannya baru gitu ya, lebih kayak merek mobil apa ini gitu ya. Tapi kalau sekarang, kalau nggak salah, yang bensin pun sudah mulai menggunakan nama Omoda ya di bodinya. Koreksi jika kami salah. Cuman ketika awal munculnya dia menggunakan nama beda ya, dia Omoda, meskipun dia sama-sama Chery Omoda 5 ya basicnya, tapi dia emblemnya Omoda instead of Chery ya. Lampu juga dia menggunakan lampu proyektor di sini, dan dia ada cornering lamp ya. Jadi kalau kalian berbelok, kalian aktifkan sennya, ini nanti akan ikut menyala dan mengiluminasi jalanan yang kalian pilih. Kalau kalian sen kiri, ntar nyala kiri, karena nyala kanannya, seperti itulah. Di tengahnya itu kalau kalian lihat, ini dia bisa terbuka karena ini adalah charging portnya. Jadi meskipun dia mobil yang basicnya adalah mobil bensin dikonversi menjadi mobil listrik, namun Chery banyak melakukan perubahan di mobil ini, termasuk dia menghilangkan tutup bensin atau bukaan untuk isi bensin dan dipindahkan ke depan sebagai charging port. Jadi niat ya konversinya. Dan di bawah ada kamera karena dia sudah kamera 360. Sekarang kita move ke samping. Ya, ini dia yang tadi kami sebut sebagai angle terbaik dari sebuah Omoda E5 ya. Angle dari samping ini dia terlihat keren banget, striking, apalagi dengan desainnya yang tajam-tajam. Mobil ini terlihat sangat keren ya kalau dari angle yang sekarang kalian lihat di layar kaca kalian. Dan ya, meskipun ini pasti akan menciptakan problem di mana kalian lihat di belakangnya ini jadi akan sempit, kita akan lihat nanti di dalam seperti apa. Tapi melihat dari kesuksesan Honda HR-V serta versi mewahnya yaitu Lexus RX gitu ya, bukannya Lexus RX versi mewah dari HR-V ya, namun dengan bentuk yang sama gitu ya, Lexus RX dan Honda HR-V, maka mobil ini saya rasa tidak akan punya masalah di pasar Indonesia, karena sepertinya pasar kita lumayan menyukai bentuk-bentuk mobil yang seperti ini ya. Jadi nanti kita lihat ya di dalam seperti apa. Dan di samping dia menggunakan velg yang memang seperti EV pada umumnya ya. Velg dia tertutup seperti ini ya. Dia untuk mengincar aerodinamika, dan dia menggunakan ban Kumho ya. Bannya Kumho Exta RS17 dengan ukuran 215 ring 18. Jadi bannya ring 18. Lumayan besar ya, dan ada cover seperti ini untuk menambahkan kalau dia tuh EV ya. Dan ini juga berguna untuk menambahkan aerodinamika dari mobil Omoda E5 ini. Nah, ini dia bagian belakangnya. Dia juga seperti yang tadi kami sampaikan, dia menggunakan emblem Omoda ya. Kalau di versi awal tuh masih yang Omoda bensinnya pakai Chery, dia udah pakai
Omoda, dan dia nggak banyak emblem-emblem aneh-aneh. Nih bagusnya lagi ya, dia nggak pakai emblem aneh-aneh, dia cuma ada Omoda dan E5 aja, cukup, that's it ya. Dia sekarang ada 2 trim ya, tapi trimnya nggak ada tulis di sini ya. Dia ada trim yang Omoda E5 biasa dan ada yang pure, ini yang biasa gitu ya. Tapi biasa ini yang justru yang lebih mahal ya, karena dia di atasnya gitu. Dan ini desainnya lagi-lagi menurut kami keren ya, desainnya sangat diterima di pasar kita. Lagi-lagi seperti saudara sesama desainnya mungkin yang mirip Honda HR-V, terus mirip juga sama terus RX gitu ya. Ini harusnya diterima dengan baik di pasar ya. Dan desain lampunya juga keren, dia seperti ceri-ceri lain, dia ada garis-garis seperti ini di sini, dan ini sennya LED berlari dari sini ke sini ya. Ini keren banget ya, panjang sennya gitu, dan nggak terlalu banyak lagi intrik-intrik di belakang sini. Benar-benar simple dan modern, serta dia dapat juga wiper belakangnya. Banyak EV yang dia menghilangkan wiper belakang demi aerodinamika sih katanya, tapi di mobil ini ada wiper belakang karena emang butuh banget ya. Melihat dia desain kacanya sloping seperti ini akan sangat trap water di sini, apalagi ada ducktail juga di sini. Nih rawan banget dia numpuk air sini, dengan adanya wiper ya sangat membantu lah. Dan di atas ini ada spoiler yang bolong ini untuk aerodinamika juga ya. Jadi ada airflow yang bisa masuk lewat sini, ada juga airflow yang lewat sini. Jadi dia menambah range ya, hopefully dengan menggunakan desain spoiler seperti ini. Dan tentu saja mobil high-tech seperti ini dia sudah menggunakan electric tailgate. Nah, agak susah. Oke, tadi ada saya, jadi dia ketahan. Kita buka manual saja. Nah, dia sudah menggunakan electric tailgate, dan bagasinya let's say oke lah ya, cukup lah bagasinya untuk trip sehari-hari atau trip yang nggak terlalu jauh gitu ya. Kalau memang butuh bagasi lebih, ini semua baris keduanya bisa dilipat, dan dia ada top tether di situ untuk child seat ya, untuk ISOFIX. Di bawahnya dia mendapatkan toolkit, dan ini kalau dibuka lagi, kalau nggak salah sih ada ban serepnya, cuma susah bukanya gitu. Overall oke lah, dan di sini kalian bisa lihat dari warnanya, ini adalah hint dari warna interior dari mobil ini. Kalian nanti akan lihat. Menurut kami warna interiornya bagus banget. Sebelum kita masuk ke interior mobil ini, mari kita bahas dulu ke depan mengenai drivetrain dari mobil ini. Let's go. Ya, sebelum kita buka front trunk-nya ya, ini kita lihat dulu charging portnya. Maaf nih agak kotor ya nih. Dia charging portnya di sini. Dia bisa DC dan AC, of course. Dia fast charging bisa sampai, kalau nggak salah dia bisa sampai 110 kWh ya fast chargingnya. Cuma kalian harus cari tuh charger yang bisa akomodasi speed sampai segitu. Nah, dia juga bisa V2L ya. Dia bisa kalian pakai adaptor supaya kalian bisa gunakan listrik dari mobil ini untuk let's say kalau misalnya rumah kalian mati listrik, kalian bisa pakai mobil ini sebagai genset ya, genset bukannya set baterai ya, mungkin baterai cadangan, atau kalian bisa membantu teman kalian yang punya EV juga, EV-nya bermasalah di jalan, kekurangan daya baterai, kalian bisa pakai V2L ini untuk bantu dia charge EV-nya, bagi-bagi baterai lah ya. Nah, kita tutup dulu seperti ini aja nutupnya, dan kita buka front trunk-nya ya. Ini, nah di depan ini Chery tetap memberikan tempat penyimpanan di sini ya. Ini lumayan berguna mungkin untuk misalnya let's say kita nyimpen chargernya di depan sini supaya dekat ketika kita mau charging, ambil di sini gitu ya. Dan kenapa ini di depan yang kita bahas adalah karena mobil ini dia front wheel drive ya. Dia ditaruh di depan, kelistrikannya nih kalau kalian bisa intip dari sini kelihatan di balik ini ada kelistrikan dari mobil ini yang di cover rapih oleh Chery, dan cuma disisakan untuk ngisi windshield serta brake fluid di sebelah sini ya. Dia motornya lumayan powerful ya, tenaganya nggak lumayan, bahkan mungkin di kelasnya yang paling powerful ya, karena mobil ini dijual di bawah 500 juta rupiah dan dia mempunyai tenaga 201 HP ya motor listriknya, torsinya 340 Nm ya. Jadi itu angka yang cukup besar dengan baterai yang lumayan besar juga ya, 61 kWh dengan range 430 km dalam sekali pengecasan. Ini angka-angka yang menurut kami sangat luar biasa untuk mobil kelas di bawah 500 juta ini untuk EV, apalagi kalau kalian beli yang versi pure, dia 400 juta kecil sudah mendapatkan spek-spek yang tadi tidak dikurangin, hanya dikurangin amenities yang nanti kita akan bahas di belakang gitu ya. Jadi secara power dan spek baterai serta range mobil ini sangat mumpuni untuk kelasnya ya, no complaint at all. Sekarang kita tutup dan mari kita lihat interiornya start from the back. Let's go.
Ya, seperti yang tadi kami sampaikan di luar ya, di drawback dari desain yang keren, menanjak dan pendek seperti ini ya, SUV seperti Omoda E5 dan Honda HR-V dan kawan-kawannya adalah di belakang sini memang jadi agak sempit ya. Ini pahanya tidak tertangga dengan baik gitu ya. Dia juga bakunya jadi agak tegak, dan yang paling penting kalau kalian klaustrofobik ini akan terasa agak klaustrofobik ya. Ini kacanya jadi tinggi banget ya. Ini kalau kita tutup dia sangat membuat kita merasa terpenjara di belakang sini ya. Tapi overall mobil dengan desain seperti ini kayaknya laku-laku aja. Dan Omoda E5 ini termasuk yang banyak di jalan ya. Jadi kayaknya memang desain seperti ini banyak disukai juga karena mungkin pembeli dari mobil yang desainnya seperti ini lagi-lagi adalah orang yang mengendarainya di depan. Jadi dia nggak terlalu permasalahin di belakang ini ya. Tapi ini nggak gimana-gimana, maksudnya nggak sangat menyiksa ya. Ini masih tetap lumayan luas. Dia tetap ada outlet AC di belakang sini meskipun cuma satu ya. Jadi harus ada kompromi kalau di belakang ada dua orang, antara kanan dan kiri ini harus ada perdebatan atau ada kompromi gitu ya. Dan di bawahnya tetap mendapatkan charging port yang satunya USB-A, satunya USB-C. Di bawahnya nggak ada penyimpanan lagi, tetap ada seat back pocket, dan dia tetap ada armrest di sini. Dan tentu aja dia dapat seat belt ya, pasti dong. Dan lampu ini bisa nyalakan, nggak bisa satu-satu ya, harus dua-duanya, tapi sudah LED. Sisanya memang mobil ini lebih cocok untuk dinikmati di depan ya dibandingkan di belakang sini. Oh ya, ini dia ada speaker di sini, dan speaker ini ada iluminasinya. Ini berguna untuk salah satu fitur keselamatannya, yaitu door opening warning ya. Jadi kalau misalnya kalian buka pintu ini dan ternyata di samping sana ada orang gitu ya, ada mobil, ini nanti akan menyala merah atau oranye gitu ya, untuk menandakan bahwa kalian tidak aman untuk membuka pintu saat ini. Kalian harus lihat lagi ke belakang, tunggu sampai aman baru kalian bisa buka pintu. Jadi mobil ini safety fiturnya emang oke banget sih. Kita nanti akan bahas di depan. Let's go. Ya, sekarang kita sudah ada di kabin depan dari Omoda E5 ini ya. Dan yang paling unik dari mobil ini adalah dia tidak punya start stop button ya. Untuk menyalakan mobil ini kalian cukup kantongin kuncinya aja dan tekan pedal remnya. Nah, mobil ini akan hidup dengan sendirinya ya, dan langsung ready to drive. Dan salah satu yang menandai lagi kalau dia beneran ready to drive atau enggak adalah logo mobilnya di cluster ya. Kalau logonya masih menyamping seperti ini, artinya dia belum ready to drive. Dan kalau kalian masukkan perselingnya yang ada di sebelah kanan ini, tuas kanan ini, dia akan merubah gambarnya mobilnya maju ke depan. Artinya dia benar-benar ready to drive, tinggal pakai seat belt. Karena kalau nggak pakai seat belt, dia nggak akan mau ngelepas si brake-nya gitu. Emang mobil ini safety banget ya. Setelah itu kalian tinggal jalan. Lalu bagaimana kalau kalian mau di dalam aja dan mematikan mobilnya gitu ya. Jadi mobilnya kalian tetap di dalam, nggak mau keluar, tapi mobilnya maunya mati. Nah, bingung kan? Tapi ada ternyata caranya. Kalian tinggal scroll down di infotainment system ini dan kalian pencet power off. Dia akan ada konfirmasi, kalian confirm, maka mobil akan dalam kondisi mati ya. Jadi itu salah satu keunikan paling pertama ketika kalian climb in ke dalam sini. Dan yang kedua, ini adalah interior yang warna putih berkombinasi biru ya. Memang ada satu lagi interior warna hitam ya. Nah, tapi ini adalah interior favorit kami karena menurut kami tidak membosankan dan permainan warnanya oke banget. Cuma memang drawback yang paling jelas dari mobil ini adalah ya gampang kotor ya. Ini terbukti dari unit tes kami yang sudah agak kotor ya. Tapi kalau kalian apik ya dan sudah berpengalaman merawat interior berwarna putih seperti ini, menurut kami ini interior yang cocok untuk dipilih, yang benar untuk dipilih karena tidak membosankan. Kombinasi warnanya oke, tidak norak tapi juga tidak membosankan gitu ya. Ini kayunya warna putih, kemudian kulitnya warna putih juga, putih gading ditambah dengan biru dan stitching warna neon orange gitu ya. Jadi menurut kami permainan warnanya tuh oke. Ini ada aluminium juga di sininya, terlihat mewah dan up class sekali ya dibandingkan dengan tipe warna hitamnya. Namun memang kalau kalian nggak suka ribet ya, kalian punya anak kecil misalnya, takut gampang kotor, kalian bisa pilih yang warna hitam. Itu juga nggak kalah mewah, cuma menurut kami lebih tidak membosankan yang warna ini. Lalu kemudian ada fitur apa aja di mobil ini? Banyak sekali ya fitur di mobil ini. Kalau kalian scroll down ke bagian driving assistance nih ya, ini oh my god, banyak banget ya. Ini ada integrated cruise assist exit warning. Apa itu gitu kan, namanya tuh ribet banget. Jadi dia kalau misalnya dia tiba-tiba keluar dari cruise controlnya, dia ada warningnya. Kemudian juga ada vehicle departure warning, overspeed warning yang bisa kalian set kapan dia nyala, intelligent high beam assist, intelligent avoidance assist, dan ini dia LDWS nya ya, lane departure warningnya
ini ada 2. Jadi ini saya matikan LDWSS supaya kalau kita bermanuver di tol Indonesia yang agak suka harus kelok-kelok gitu ya, ini tidak banyak bunyi. Tapi di bawahnya ada lagi emergency lane keeping assist. Artinya kalau kita di lajur paling kiri atau paling kanan, di bahu jalan kan ada garisnya, dia tetap bisa mengintervensi kita keluar dari bahu jalan, masuk ke bahu jalan gitu ya, supaya kita tidak menabrak pembatas jalan ketika kita ngantuk. Jadi dia LDWS ada 2 sistem, ada yang bisa mendeteksi marka tengah sama marka samping bahu jalan. Ini wah, luar biasa detail ya untuk safety-nya. Kemudian ada blind spot detection assist, ini standar RCTA driver detection system alarm. Di SA ini adalah sensor di depan ini, dia akan tahu kalau kalian itu tidak pay attention ke jalan, mata kalian itu terdistraksi, dan memberikan kalian warning untuk kembali pay attention to the road ya. Jadi safety kalian benar-benar dijaga, serta braking feel-nya juga bisa diatur, brake pitch control ini juga bisa diatur, jadi mobil kalian nggak akan ngik-nguk gitu ya kalau ngerem. Jadi banyak sekali driving assistance-nya di mobil ini. Memang mobil ini sangat canggih kalau soal safety ya. Kemudian kalau kita ke bawah, ini masih ada lagi pengaturan ambient light-nya yang memang warnanya juga full customized ya. Dan ini ambient light-nya kalau malam tuh warnanya keren banget seperti ini. Jadi kesannya makin mewah lagi kabinnya. Kemudian kalau kita duduk seperti ini ya, posisi duduknya memang harus tinggi ya, karena dia ini pintunya tinggi. Jadi kalau nggak tinggi kalian akan begini ya. Kalau bayar tol terutama agak ngalangin. Jadi dia memang mengundang posisi duduk yang agak tinggi. Dan di sini memang tidak ada tombol pengaturan AC ya. Untuk mengatur AC kalian harus dari layar seperti ini, kalian pencet, kemudian atur AC-nya dari sini, nyala mati semuanya dari sini. Termasuk dia juga ada ventilated seat ya, cooling doang. Tapi dan ini memang benar ya, di Indonesia nggak butuh heated seat ya. Dia yang penting ada cooling seatnya aja. Diatur juga dari controller yang ada di dalam infotainment systemnya ini. Memang bukan yang ideal, enaknya sih ada shortcut juga di sini untuk atur AC ya. Tapi kalau kalian udah pakai lama mungkin nggak banyak komplain ya. Dan ini mobil juga sudah Apple CarPlay. Terus kemudian kalau kalian ya mau pakai Apple CarPlay, tinggal ada pilihan wireless atau pilihan wired ya. Tinggal kalian pilih mau yang mana. Kalau saya suka pakai kabel ya, sekali ngecas soalnya. Kemudian ini kita buka, dia juga ada wireless charger di sini, dan ini fast charging 50 watt. Dia juga ada outlet pendinginannya biar handphonenya nggak panas kalau lagi di fast charging. Nah, ini ada beberapa shortcut buat nyalain AC, tapi ini nggak bisa matiin AC ya, cuma nyalain fungsi AC-nya aja. Kalau mau matiin AC secara total tetap harus dari layar. Dan dia juga ada bisa untuk mematikan si infotainment system. Ada juga mode berkendara yang bisa diganti dari sini. Dan ini ada heater untuk depan, defogger untuk depan dan belakang. Ini di sini ada penyimpanan. Dan di sini ada glove box juga yang ada fungsi cooling ya. Jadi fiturnya oke banget. Di sini ada charger 12 volt serta 2 charging port juga di sini, yang satunya bisa dipakai untuk memasukkan Apple CarPlay tadi, satunya USB A, satunya USB C. Serta mobil ini menggunakan speaker dari Sony ya. Jadi speakernya lumayan oke banget ya, cukup lah untuk dipakai sehari-hari. Dan dia juga dapat sunroof ya untuk tipe yang E5 biasa ini, yang ukurannya juga lumayan besar. Dia melebihi kabin depan sampai ke belakang. Dan ini ya pasti elektrik lah, dan ini seatnya masih manual. Tapi jadi ini lengkap banget. Airbag nggak usah ditanya, airbag sampai samping ini ada airbagnya. Ini mobil oke banget sih. Wah. Ya, kita juga sudah bahas mobil ini ya di video kita sebelumnya. Kalau mungkin kalian mau lihat juga bisa di sini, kita bahas di showroom Chery. Sekarang ya kita akan coba jalankan mobil ini ke kota Bandung dengan kondisi baterai 76% ya. Jadi kita simulasikan, let's say pulang kerja, atau let's say ya pulang kerja diajak ke Bandung langsung PP gitu ya. Kira-kira cukup apa enggak baterainya tanpa pengecasan? Langsung aja kita ikutin perjalanan kita, tonton video ini sampai habis. Let's go, kita kemon. Guys, sekarang kita sudah mulai perjalanan kita ke Bandung menggunakan Moda E5 ya. Dan ini kita perjalanannya normal ya, kita nggak mau hypermiling, kita pakai mode eco memang, tapi kita drive as we should, as we normally do. Karena kencang, karena nggak hypermiling, kita coba jauh-jauhan jarak. Kita mau lihat kondisi realistis kalau sehari-hari kita pergi. Dan so far yang bisa kami rasakan dari interior mobil ini kedap banget ya, karena kaca depannya dia surprisingly dia double glass ya untuk yang depan. Jadi kedepannya oke banget, bener-bener ketika lagi jalan ini road noise-nya minim, dan dia
silent banget karena nggak ada suara musik gitu ya. Terutama kalau kalian nggak pakai lagu juga, jadi kesannya tenang gitu ya. Meskipun kanan kiri kalian lewat mobil gitu ya, ini kabinnya luar biasa kedap sih untuk kelasnya, ini oke banget. Memang double glassnya nggak sampai belakang, tapi kalau kalian bawa sendiri nih oke, di depan double glass jadi. Dan dia juga, saya baru perhatikan dia ada slot untuk dashcam yang di atasnya, jadi kalau kalian mau pasang dashcam, mobil ini udah ready, tinggal dipasangin aja dashcamnya. Atau kalian bisa minta ke sales cherry andalan kalian ya, beli mobil ini minta bonus dashcam itu, siapa tahu dikasih. For the try. Kita akan lihat nanti ke depannya mobil ini perlu ngecas apa enggak ya. Kalau kita dari 77% tadi pas berangkat, 76 gitu ya. Pak, kita pakai ke Bandung dengan normal driving, kira-kira sampai nggak ke PP atau mungkin perlu ngecas ketika pulang. Ikuti perjalanan kita sampai habis. Dadah. Nah, sekarang kita sudah sampai di MBZ ya. Sengaja kita lewat MBZ supaya untuk mengetes suspensi dari Omoda e-Wave ini. Di jalanan ini yang nggak rata karena apa? Nggak rata jalannya, kita ketahui. Itu jalannya nggak rata. Dan ini mobil menurut kami rasanya suspensinya pas ya. Dia nggak terlalu empuk sampai jadi body roll banget, dan dia nggak terlalu keras jadi masih nyaman ya. Mungkin karena dia sebuah EV, jadi dia terbantu oleh si baterai yang ditempatkan di bawah di floornya, jadi center of gravity dari mobil ini lebih rendah sehingga pengendaliannya juga lebih oke tanpa harus mengorbankan suspensi yang terlalu keras untuk dipakai sehari-hari. Jadi perhatikannya pas gitu ya. Serta tadi kaminya, kami sudah tahu top speed mobil ini. Nggak usah nanya gimana kami tahu top speednya, yang jelas mobil ini di limit di 180 ya. Jadi ketika 180 dia akan berhenti sendiri dan dia tidak akan menambah lagi speednya. Jadi mobil ini oke sih, perfect gitu ya, suspensinya perfect juga, tarikannya gitu ya. Tadi kita nyalakan itu even di mode eco aja mobil ini tuh masih memberikan akselerasi yang sangat mumpuni sehingga kita bisa melakukan overtaking yang cepat juga, jadi lebih aman. Jadi nggak perlu kita harus ganti-ganti mode, meskipun kalau mau ganti mode pun deket ya di tombol ada di sini, tapi untuk overtaking di Omoda e-Wave ini kita tidak perlu repot ganti mode, cukup di eco pun sudah bisa overtaking secara effortless. Sekarang kita ada di 65% baterai dengan range bisa 280. Sepertinya sih nanti kita akan pulang harus cari sini, cuma kita akan lihat nanti ke depannya bagaimana. Ikuti terus perjalanan. Nah, semuanya sekarang kita sudah sampai di Bandung. Total berdasarkan trip meter ya, kita menempuh jarak 160 km kurang 100 meter ya, alias 159,9 km. Dan kalau kita gabungkan dengan tadi kita menambah charging 10 kWh di SPKLU, kita menghabiskan baterai sebesar 46% dari Cinere ke Bandung ini ya. Jadi kalau misalkan PP kurang lebih membutuhkan baterai sekitar 92%. Jadi kalau emang dari 100% mungkin full charge, dia cukup ya untuk PP Jakarta Bandung kalau misalnya kita pemberhatiannya 1-2 aja ya, dengan sisa 8% atau mungkin realistisnya sekitar 5%, 4%-an sisanya ya. Tapi kalau kita dari tidak 100%, mungkin kita perlu charging lagi ketika kita sampai di Bandung atau ketika kita pulang dari Bandung. Dan kita driving dengan kebiasaan driving yang normal tanpa hypermiling, jadi ini accurate ya. Nah, sekarang kita udah tahu total ya, perjalanan 160 km mendapatkan baterai sekitar 46% tanpa hypermiling, alias kita drivingnya benar-benar sesuai kalau kita driving hari-hari aja ya. Kadang kencang, kadang lamban gitu ya, tapi yang nggak ngebut-ngebut banget, nggak pelan-pelan banget juga. Jadi mungkin kondisinya akan sangat realistis dengan pemakaian teman-teman semua. Sekarang sebelum kita pulang ya, masih lama lah kita pulang, kita mau makan dulu di Bandung. Ikutin kita makan, habis itu tonton video ini sampai habis kalau mau tahu perjalanan pulang kita seperti apa. Let's go. Nah, karena kedatangan kita ke Bandung persis banget dengan perhelatan Gias Bandung 2024, kita datang nih ke Gias Bandung. Tapi kali ini kita datang ke Gias sebagai visitor. Kita bukan media, kita nggak daftar media karena emang kita nggak ada rencana ke Bandung ya, nggak kayak di Gias Jakarta. Tapi kita mau coba experience sebagai visitor ke Gias Bandung ini seperti apa. Let's go, kita masuk. Kan bikin di gua ya. Juga ya? Iya kan bikin di gua. Ini gak bisa masaknya lagi nih, lihat nih. Ya udahlah,
kabur. Di tengah pasar ayam. Tutup. Perasaan bau ayam. Ya, itu dia tadi trip singkat kami short escape dari Jakarta ke Bandung menggunakan Chery Omoda E5 ini ya. Wah, so far ya kita udah pakai ini berhari-hari. Benar, mobil ini tuh dari pertama kali kami lihat di IMS 2024 no complain banget, fiturnya oke, power oke ya, kenyamanan oke. Memang di belakangnya agak sempit aja, tapi berhubung saya driver ya, saya orang yang sangat suka mengemudi, saya have no complain about the back seat ya. Wah, ini apalagi harganya di bawah 500 juta. Menurut kami mobil ini wah, worth it banget lah. Sangat sedikit yang bisa dikomplain dari mobil ini, dan semua komplain-komplainannya tuh di-address sama Chery dengan baik ya. Di awal banyak yang komplain takut interiornya kotor, maka disediakan interior warna hitam sama Chery saat ini. Jadi wah, bener-bener jujur dari lubuk hati paling dalam, mobil ini sangat kami rekomendasikan di harganya dan sangat bersaing gitu ya. Mungkin saingannya sama BYD atau Tri, kalian bisa bandingkan gitu ya, kalian bandingkan sendiri. Tapi kalau kami sangat cinta sama desainnya. Ini maco desainnya, EV, hemat pula, dan Chery ini juga sudah punya banyak dealer di Indonesia, after sales terjamin. Literally, jujur kami tidak dibayar untuk review ini, dan kami tidak punya komplain yang terlalu berarti tentang mobil ini. Everything just seems right about this car. So kalau kalian penasaran, kalian bisa kunjungi dealer Chery terdekat. Terima kasih untuk Chery Indonesia telah meminjamkan kami mobil ini beberapa hari untuk kami coba ke Bandung. Dan jangan lupa komentar di video ini, like video ini, subscribe kalau belum, dan sampai ketemu di video kita selanjutnya. Dadah!